Halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi di video edukasi Profita Institute, The Smart Way to Make a Profit. Pada video kali ini, kita akan diskusi tentang saham yang berpotensi menjadi multi-bagger. Multi-bagger itu artinya adalah suatu saham yang mampu memberikan return lebih dari 100%. Nah, ini pasti menarik. Teman-teman pasti suka saham-saham yang seperti ini. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan beberapa catatan. Yang pertama, semua yang melihat video ini saya asumsikan telah menggunakan aplikasi POS atau Panin Online Stock Trading. Karena nanti tampilan-tampilan yang saya sampaikan itu menggunakan tampilan dari POS. Selanjutnya teman-teman, bahasan akan menggunakan istilah-istilah sederhana teman-teman, supaya dipahami awam. Jadi teman-teman yang masih baru di saham, simak deh video ini. Insya Allah tidak ada istilah-istilah yang rumit, semuanya gampang dipahami. Selanjutnya, ini yang penting. Video ini tidak memberikan perintah beli saham tertentu. Penyebutan kode saham ini hanya untuk contoh belajar. Nanti teman-teman bisa aplikasikan ini terhadap saham-saham yang lain. Jadi, ini bukan pom-pom. Ini bukan perintah beli. Ini bukan menggerakkan saham. Tidak. Ini adalah video edukasi. Semoga bisa dipahami makna dari video edukasi itu. Selanjutnya, bila ada yang tidak puas, sungguh saya ikhlas. Karena saya memang bukan alat pemuas. Mari kita mulai teman-teman. Kita sekarang menggunakan logika sederhana aja teman-teman. Perhatikan. Perusahaan market leader, sahamnya pasti akan laris di pasaran. Logikanya seperti itu. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan yang market leader, itu sahamnya pasti laris di pasaran, di pasar modal dalam hal ini. Itu logikanya. Dan harga saham-saham market leader itu pasti naik setelah IPO, setelah dijual ke publik, setelah melantai di bursa saham. Itu logika sederhananya harus naik. Kenapa? Karena market leader. Market leader itu adalah perusahaan yang menguasai pasar. Contoh, kalau kita ngomongin mie instan, maka market leadernya adalah Indofood. Nah, itulah disebut dengan market leader, teman-teman. Ini logikanya. Jadi kalau ada perusahaan market leader, itu harusnya sahamnya laris ini. Kalau market leader IPO, harusnya sahamnya naik setelah IPO. Tetapi teman Profita, fakta di lapangan atau di pasar, itu banyak saham perusahaan market leader yang malah anjlok selepas IPO. Contoh, BRIS, BRI Syariah. Setelah IPO naik dikit dia. Tapi dari harga 600 turun hingga 100 rupiah. 190-an. Dalam waktu 2 tahun. Nah ini BRIS loh, market leader loh. Kalau kita ngomongin BRIS, maka BRIS ini berdiri sejak tahun 69. Karena BRIS ini merupakan anak perusahaan dari BRI, Bank BRI. Dan BRIS ini baru IPO tahun 2018, baru kemarin. BRIS sendiri sebelum merger itu merupakan bank syariah dengan kapitalisasi terbesar ketiga di Indonesia. Ini fakta seputar BRIS. Tetapi nyatanya harga sahamnya anjlok. Dari 600 tinggal 100-an. Luar biasa. Contoh lagi Samator. Kode sahamnya AGII. Dari harga 1.200 ini dibanting sampai 300 rupiah dalam waktu 3 tahun. Nah ini teman-teman. Padahal kalau kita ngomongin AGII atau Samator, ini dia merupakan perusahaan bangkotan. Berdiri sejak tahun 75. Dan baru IPO 2016. Samator ini merupakan market leader di bidang gas industri. Teman-teman cari rumah sakit. Mana yang nggak jadi konsumennya AGII? Nggak ada. Hampir semua rumah sakit itu adalah konsumennya AGII.
gas sama tor. Apalagi di masa pandemi ini. Wah, kemarin di rumah sakit saya itu sampai kehabisan oksigen. Kenapa? Salah satu sebabnya ternyata karena salah satu mesin di Samator itu bermasalah. Nah ini teman-teman, ini tentang Samator. Sejak IPO, harga saham Samator turun terus. Nah ini teman-teman bisa lihat, sempat ke 1.600-an, kemudian turun sampai 300-an. Dalam waktu 3 tahun saja. Wah, luar biasa. Nyesek ini kalau punya di harga 1.600-an. Tapi teman Profita, nah ini menariknya. Tapi harga saham BRIS sejak turun, kemudian terbang lebih dari 3.000%. Dari harga 190-an ke harga 4.000-an. Naik 4. Saham Samator sama saja. Sejak penurunan Juni 2020, naik 400%, teman-teman. Dari harga 300-an ke harga 2.000-an. Lebih dari 400%. Luar biasa. Ternyata teman Profita, pola saham BRIS dan AGII itu mirip dengan saham ini. Saham apa kira-kira? Ya, saham market leader sama, yaitu adalah Unicam. Unicam ini merupakan market leader di tanah air. Unicam itu produsen dari popok dan pembalut wanita. Nah, tahun 2020 Unicam atau UCIT kode sahamnya itu juga mencatatkan kenaikan pangsa pasar di 2020. Ini berita April 2021. Jadi ini teman-teman. Dan market size-nya popok itu mencapai 14 triliun per tahun. Sebagian besar diambil oleh UCIT atau Unicam ini teman-teman. Nah, sekarang kita perhatikan. Ternyata setelah saya kulik-kulik, saya menemukan setidaknya ada 6 kesamaan antara BRIS, AGI, dan UCIT. BRIS sudah terbang, AGI sudah terbang, kita bahas UCIT sekarang. Nah, 6 kesamaannya apa saja teman-teman? Yang pertama, berdiri sejak sebelum krisis 98. Artinya ini perusahaan yang kuat. Perusahaan yang mampu melewati 2 krisis. 1998, 2008. Dan tahun ini katakanlah, misalkan krisis 2021. Nah, yang kedua, perusahaan ini sama-sama perusahaan tua yang IPO setelah jadi market leader. Jadi teman Profita, banyak sekali perusahaan yang IPO tapi belum jadi market leader. Banyak sekali. Saya nggak mau sebut. Silahkan dicari. Perusahaan baru IPO, perusahaan baru berdiri, umur 5 tahun, IPO. Jelas belum jadi market leader itu. Bahkan yang lebih parah lagi, ada perusahaan berdiri 2016, IPO 2018. 2020, hilang dari peredaran. Disuspend sampai sekarang. Ada. Nah, sementara BRIS, AGI, UCIT itu adalah perusahaan tua. Perusahaan yang IPO setelah jadi market leader. Datanya tadi sudah saya sampaikan di depan. Nah ini teman-teman. Yang ketiga, sama-sama harga sahamnya turun setelah IPO. Sama 3 saham ini. Persamaan yang keempat adalah harga sahamnya tak laku setelah IPO. Atau istilahnya volumenya kecil. Jadi yang transaksi itu cuma hitungan jutaan, nggak sampai miliaran setiap harinya. Sebelum naik tentunya. Setelah naik, ya rebutan. Nah, yang kelima adalah tidak ada distribusi besar setelah IPO. Nanti kita cek. Distribusi itu apa? Distribusi itu adalah penjualan. Jadi tidak ada pihak yang agresif menjual, itu distribusi. Dan yang keenam, asing, investor asing ini justru membeli saham ini dengan agresif saat turun. Nah ini menarik. Harga saham turun kok asing beli itu menarik teman-teman.
Bahkan itu jadi salah satu indikatornya Profita untuk mengatakan saham ini menarik. Saham ini akan naik, itu pakai menggunakan asing. Nah, sekarang kita lihat persamaan BRIS, AGI, dan UCIT. Yang pertama tadi sudah disampaikan di depan, sama-sama berdiri sejak sebelum krisis 98. Artinya ini perusahaan yang kuat. Yang kedua, sama-sama IPO setelah jadi market leader. Tadi sudah kita bahas di depan. Yang ketiga, harga sahamnya sama-sama turun setelah IPO. Lihat, ini saham UCIT, turun dia. Belum pernah naik tinggi. Yang ketiga adalah harganya sama-sama turun setelah IPO, teman-teman. Nah, kita lihat, ini UCIT. Ini BRIS. Ini AGI, sama. Jadi setelah IPO, harga sahamnya malah turun. Itu persamaan yang tiga. Yang keempat, sama-sama volumenya kecil. Sama-sama nggak laku. Contoh, BRIS, perhatikan. Lihat, volumenya kecil sekali. Nggak laku saham ini. Waktu masih turun. Nggak ada yang ngelirik. AGI pun sama. Volumenya tinggi di awal, setelah itu kosong. Nggak ada volume. Nggak laku saham ini. Bahkan transaksinya itu pernah beberapa hari hanya 75 juta, 100 juta. Jadi sangat kecil sekali, teman-teman. Padahal ini market leader loh di bidangnya. UCIT pun ternyata nggak beda jauh. Volumenya kecil sekali. Sekarang, volumenya masih kecil. Beberapa waktu ke depan, kita nggak tahu. Nah, itu persamaan keempat. Persamaan kelima, sama-sama tidak ada distribusi sejak IPO. Saat turun. Mari kita lihat. Nih, BRIS dari 2018 Mei sampai Maret 2020, kita lihat akumulasi distribusinya, doanya. Dominant owner analysis, doa. Lihat, teman-teman, bandingkan yang merah sama yang hijau. Banyak yang hijau. Top 3-nya. Gitu kan? Top buyer-nya. Artinya saham ini nggak ada distribusi. Artinya DO masih pegang kendali di saham ini, teman-teman. Nah, untuk jelasnya, teman-teman bisa lihat juga analisa saham IPO. Videonya ada di channel ini. Nanti teman-teman saya kasih linknya di deskripsi. Silakan dilihat pola pikirnya tentang analisa saham IPO. Nah, AGI pun sama. Saat turun, ini nggak ada distribusi, teman-teman. Topnya akumulasi. UCIT pun sama. Saat IPO sampai hari ini, video ini saya buat tanggal 21 Juli 2021, tidak ada distribusi, bahkan akumulasi besar. Karena lebih gede yang hijau. Nah, ini teman-teman, menarik di sini. Harga saham turun, kok malah banyak yang beli. Logika kita, kalau harga saham turun, harusnya nggak ada yang beli. Orang jual. Kalau harga saham turun, orang beli. Wah, menarik. Ada apa ini? Gitu kan? Nah, lanjut. Yang keenam, asing justru agresif beli saat harga turun. Asing kok beli saat harga turun? Ini kenapa? Kita tahu, asing ini beli saham di Indonesia nggak cuma modal duit, teman-teman. Mereka modal informasi, mereka modal koneksi, dan sebagainya. Sehingga apabila ada saham turun, asing beli, ini menarik, teman-teman. Ini juga salah satu materi yang diajarkan di Profita tentang inflow, tentang asing. Nah, mari kita lihat. BRIS, saat harga saham turun, asingnya, lihat, banyak beli. Sampai ratusan miliar dia beli. UCIT pun sama. Saat dia turun, dari harga 2000-an, sekarang 1500-an, turun, lihat asingnya. Beli sangat banyak. Menarik kan?
Harga saham turun asing beli. Dan belinya luar biasa banyak. Hampir 4 kali lipatnya. Kok bisa? Ada apa ini? Kan gitu. Nah, jadi dari cerita-cerita sederhana tadi, ada 6 kesamaan pola, tidak ada distribusi, asing beli justru saat harga turun. Kesimpulannya apa teman-teman? Teman-teman silakan simpulkan sendiri. Karena video ini sekali lagi bukan untuk perintah beli, tapi untuk belajar. Teman-teman bisa lakukan ini kepada saham-saham lain yang baru IPO. Yang baru 2-3 tahun IPO, dicek dengan cara yang sama. Polanya yang sama. Atau teman-teman bisa lakukan analisa saham IPO. Ada di video ini. Ada di channel ini videonya. Linknya ada di deskripsi. Sekali lagi, saya nggak mau menyimpulkan. Teman-teman silakan simpulkan sendiri. Oke, lanjut. Bagi teman-teman yang masih belum paham analisa saham, yang nggak ngerti bagaimana cara analisa, kapan jual, kapan beli harga berapa, teman-teman bisa ikut Privat Profita. Kenapa privat di Profita, teman-teman? Karena yang pertama, waktunya fleksibel. Jadi bagi teman-teman yang sangat sibuk, cocok dengan ini. Karena nanti kita bisa janjian dulu sebelum mentoring. Kapan mentoring dilakukan? Yang pertama. Yang kedua, ada jaminan bisa analisa hingga cuan. Yang ketiga, materinya berupa video yang bisa diulang-ulang. Kalau lupa materi, lihat lagi videonya. Dan nanti mentoringnya itu direkam. Dan rekamannya diberikan pada teman-teman. Jadi kalau teman-teman bingung materinya, lupa kemarin nanya apa, jawabannya apa, bisa dibuka lagi sesi mentoringnya. Dan ada garansi uang kembali 100% bila teman-teman tidak bisa analisa mandiri sampai cuan. Dan yang menariknya lagi, ada fasilitas teman-teman free join channel Saham Unggulan Profita. Jadi teman-teman bisa ngelihat kapan jual, kapan beli, sampai ini menarik, dan seterusnya. Itu ada kodenya. Kita kasih analisanya setiap hari. Jadi kalau boleh dalam tanda kutip males analisa, ngikutin itu aja udah cukup oke. Oke teman-teman, demikian iklan dari saya dan video ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Apabila ada masukan, ada kritik, teman-teman bisa kontak saya di Facebook saya, di nomor HP saya, di nomornya Intan, atau di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalam.